Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Teman-teman, kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar PPDB Jatim tahun 2023, khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur ya. Di kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi ya, ini terkait dengan sudah diterima. Jadi nantinya ketika kalian sudah melakukan pendaftaran dan sudah pengumuman dan ternyata kalian dinyatakan diterima ya, misalkan di tahap atau jalur pendaftaran nanti tetapi tidak cocok ya, entah nanti kalian itu salah pilih sekolah ataupun salah pilih jurusan. Nah, ini bisa nggak sih ketika kalian mau daftar lagi di jalur pendaftaran berikutnya ya, bisa apa enggak, nanti kita akan bahas khusus di informasi ini. Terus kalau kita lihat teman-teman di sini ya, mungkin bagi adik-adik yang kemarin sudah ikut di jalur tahap 1 ya, misalkan daftar di afirmasi misalkan. Nah, nanti ketika kalian dinyatakan diterima ya, misalkan kalian diterima di jalur afirmasi ya, di sini contohnya misalkan diterima di SMK Satu Grogol dengan jurusan Tata Busana misalkan. Atau mungkin kalian diterima di jalur prestasi nilai akademik ya. Ini misalkan untuk SMA misalkan. Misalkan Anda diterima ya, misalkan di SMA Negeri 1 Kota Kediri misalkan. Nah, tapi misalkan kalian nggak cocok ya, jadi kalian misalkan kalian nggak cocok dengan jurusannya ya, atau mungkin saya salah pilih jurusan, atau mungkin saya salah pilih sekolah misalkan. Nah, itu bagaimana ya? Apakah kalian bisa ya? Apakah kalian bisa daftar lagi di jalur pendaftaran berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Nanti kita akan bahas di video ini. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Baik, kalian suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi untuk membahas ini, yang pertama kita mulai dulu ya. Ini dari tahap dan jalur ya. Tentunya kalian paham ya bahwa di dalam PPDB Jatim itu terdapat 5 jalur ya, 5 tahap teman-teman ya. Mulai dari tahap 1, tahap 2 ya, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Dan di sini nanti ketika misalkan kalian nanti ya, misalkan di tahap 1 teman-teman ternyata sudah diterima ya. Ketika teman-teman mendaftar di tahap 1, nah tentunya tahap 1 teman-teman sudah diterima. Nah, itu teman nggak cocok ya, misalkan sekolahnya atau jurusannya. Misalkan mau ke tahap 2 ini bisa nggak sih? Ya, padahal kalian sudah diterima di tahap 1. Atau mungkin kalian di tahap 1 nggak keterima misalkan ya, di tahap 1 ini kalian nggak keterima. Terus kalian daftar di tahap 2 ya, misalkan di SMA misalkan. Nah, ketika SMA diterima di tahap 2, nah ternyata kalian nggak cocok karena mungkin tujuan kalian bukan di SMA nih, saya maunya di SMK. Nah, nanti di SMK kan ada tahap 3 ya, ada jalur yonasi SMK. Nah, ini bisa nggak sih? Ataupun mungkin kalian mau ikut di tahap 5 ya, jalur prestasi akademik jenjang SMK. Nah, kalian mungkin iseng-iseng ya, coba-coba ternyata di tahap 2 kalian daftar di SMA ternyata diterima ya. Nah, ini bisa nggak sih ikut lagi ya, misalkan mau ikut di jalur yonasi SMK ataupun di jalur prestasi akademik SMK, ini bisa nggak sih? Nah, kita akan jawab. Nah, yang pertama tentu jawabannya ini nanti tentunya teman-teman bisa saja ya, nanti diterima di tahap 1 misalkan, atau di tahap 2, atau di tahap 3, atau di tahap 4 ya, mengingat terakhir itu adalah tahap 5. Jadi setelah tahap 5 ini kan sudah nggak ada lagi PPDB ya. Artinya kalian diterima bisa di tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4. Nah, ini bisa nggak sih ikut di tahap berikutnya ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, yang pertama ketika kalian sudah mencetak bukti pendaftaran dan mungkin ya, nah di sini ada pengumuman. Setelah pengumuman kan ada daftar ulang. Jadi ketika kalian diterima, kalian harus mencetak bukti penerimaan dan kalian harus melakukan daftar ulang. Nah, ketika kalian nggak melakukan daftar ulang ya, nah di sini kalian sudah mencetak bukti penerimaan tetapi kalian tidak daftar ulang. Nah, mungkin maksud hati ya, kalian mau ikut lagi di tahap berikutnya, ini bisa apa enggak? Nah, ini jawabannya tidak bisa ya. Jadi jawabannya jelas ya, tidak bisa. Jadi
bagi yang sudah diterima ya, baik di tahap 1, di tahap 2 atau di tahap 4. Nah, ini bisakah daftar lagi di tahap berikutnya? Jawabannya tidak bisa. Nah, alasannya apa? Alasannya adalah peserta didik yang telah diterima tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Nanti mungkin teman-teman bisa cek di Juknisnya ya, di Juknis PPDB Jatim tahun 2023-2024. Ini ada Juknisnya. Ya, mari kita cek untuk Juknis selengkapnya. Nah, kalau kalian cek di Juknis nomor 46 ya. Nah, di sini ada Juknis PPDB tahun 2023-2024. Di huruf F disekat dengan pengumuman dan cetak bukti penerimaan. Di sini dijelaskan bahwa pengumuman jalur PPDB yang meliputi jalur afirmasi, pindah tugas orang tua atau wali, jalur prestasi hasil lomba, dan jalur prestasi nilai akademik dan jalur yonasi. Nah, ini diumumkan melalui aplikasi PPDB online ya, pada situs ppdb.jatimprov.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, di poin 2 di sini sangat jelas bahwa peserta didik yang telah diterima ya, artinya ketika kalian sudah melakukan pendaftaran dan ternyata kalian dinyatakan diterima. Nah, ini tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Nah, ini seperti contoh, misalkan kalian diterima di tahap 1, kalian nggak bisa lagi ikut di tahap 2, atau kalian nggak bisa ikut di tahap 3, atau nggak bisa ikut di tahap 4, atau nggak bisa ikut di tahap 5. Atau mungkin kalau kalian tahap 1 nggak ikut ya, misalkan kalian langsung ikut di tahap 2 misalkan. Nah, ini teman-teman kalau sudah diterima di tahap 2 ya tentu kalian nggak bisa ikut di tahap 3, tahap 4, atau tahap 5. Atau mungkin nanti kalian ketika diterima di tahap 3 ya, nah, berarti kalian nggak bisa ikut di tahap 4 atau nggak bisa ikut di tahap 5. Paham ya? Jadi intinya kalau sudah diterima maka sudah dikunci. Meskipun kalian nanti tidak daftar ulang, atau mungkin Pak saya masih belum tidak bisa. Jadi kalau sudah diterima, intinya harus menerima dan harus menjalani dan harus melakukan daftar ulang di sekolah yang dituju. Terus di poin 3 di sini peserta didik yang telah diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan jalur yang dipilih ini wajib melakukan cetak bukti penerimaan. Ini sebenarnya masih ada kesalahan ya. Yang cetak itu adalah bukti penerimaan melalui situs ppdbjatim.go.id. Nah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini jadi teman-teman harus memantau jadwal yang ada. Terus di poin 4 teman-teman di sini peserta didik yang telah diterima dan telah melakukan cetak bukti penerimaan wajib melaksanakan proses daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi hati-hati ya, jika kalian memilih sekolah atau jurusan itu hati-hati ya, kira-kira kalian nanti mau menjalani apa tidak, mungkin kalian salah sekolah atau salah jurusan apa enggak. Jadi ketika nanti kalian sudah diterima, jadi tidak bisa dicabut lagi ya, tentunya kalian harus konsekuensi ya. Jadi ketika kalian sudah memilih ya, kalian juga harus bersiap untuk menjalaninya. Oke teman-teman ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara daftar ulang ya. Nanti mungkin ada berkas-berkas apa yang perlu kalian siapkan, dan tentunya jangan sampai kelewat ya. Karena daftar ulang ini cuma 2 hari saja ya, cuma 2 hari saja. Nanti kalau kelewat tentunya kalian tidak bisa diterima di situ. Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.